Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajarannya dengan membahas tentang cerpen. Apa itu cerpen? Pengertian cerpen secara sederhana adalah karya sastra yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berbentuk cerita pendek, jelas, serta ringkas dan ada pada konfliknya. Nah, cerpen ini mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsur apa saja? Yang pertama adalah unsur tokoh dan karakter. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya atau pelaku ceritanya, sedangkan karakter adalah watak, perwatakan, atau karakter yang menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas kepribadian seorang tokoh. Yang kedua adalah latar. Latar ini juga dibagi menjadi latar waktu atau latar tempat. Misalnya cerita ini dimulai ketika ditayangkan itu tempatnya di mana? Oh, di sekolah. Nih, latar tempatnya di sekolah. Waktunya kapan ya kalau ini? Oh, pagi-pagi. Jadi, latar itu dimulai dengan latar tempat dulu, misalnya di sekolah waktunya kapan, biasanya di sekolah kan pagi-pagi, oh jadi pagi-pagi, itu latar atau setting. Yang ketiga adalah alur. Alur itu merupakan urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengungkapkan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Itu merupakan alur. Nah, kalian bisa melihat contoh cerpen yang ada pada buku tema kalian. Coba kalian baca ya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai berbagai kegiatan ekonomi. Lalu meliputi apa saja kegiatan ekonomi itu? Yaitu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kita akan mempelajarinya satu persatu ya, dimulai dari produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya seorang pengrajin gerabah. Mereka akan mencari tanah liat sebagai bahan bakunya. Lalu tanah liat itu mereka olah menjadi berbagai bentuk kerajinan gerabah. Tidak hanya pengrajin gerabah saja, ada juga produksi motor yang diproduksi secara besar-besaran oleh pabrik. Ada juga produksi pakaian jadi atau garmen. Nah, ini merupakan contoh dari kegiatan produksi. Lalu kegiatan produksi itu berpengaruh tidak terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsennya? Ya, berpengaruh. Pengaruhnya adalah kepada produsen atau orang yang membuat produksi tersebut. Produsen itu adalah orang yang membuat produksi ya, atau yang membuat sesuatu. Nah, ketika produsen barangnya laku di pasaran, maka akan memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi yang lain, konsumennya kebutuhannya akan terpenuhi. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Anak-anak, setiap hari kita makan dan menggunakan pakaian. Nah, bahan makanan dan pakaian itu tidak datang begitu saja, tetapi bahan makanan dan pakaian itu harus dibuat atau diproduksi. Orang yang memproduksi bahan makanan dan pakaian itu disebut produsen. Nah, setelah jadi barangnya, kemudian barang tersebut disalurkan ya, disalurkan ke tempat-tempat daerah yang memerlukan. Nah, kegiatan menyalurkan barang produksi tadi disebut pendistribusian ya. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen itu yang mengkonsumsi, yang menggunakan, yang memakai ya. Sedangkan produsen adalah orang yang membuat.
Ada juga tadi yang orang yang menyalurkan kegiatan penyaluran bahan makanan atau pakaian itu disebut apa? Distributor. Adalah orang yang menyalurkan atau mendistribusikan bahan makanan dan pakaian. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Kalian tentu masih ingat ketika istirahat di sekolah. Nah, banyak di antara kalian yang pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Lalu kalian makan bersama. Nah, kegiatan yang kalian lakukan itu disebut kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi artinya adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, tadi kalian misalnya jajan ke kantin, kalian itu disebut konsumen. Anak-anak, kalian kan tadi sudah belajar mengetahui kegiatan ekonomi. Nah, untuk lebih paham dan lebih mengerti lagi, maka kalian isi tabel di bawah ini tentang jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Misalnya, di sekitar kalian itu ada produksi tahu. Nah, tulis produksi apa, terus distribusiannya kemana, siapa yang mengkonsumsinya. Diisi ya supaya kalian paham. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan kalian dapat memahaminya dan mengerti. Untuk itu, Ibu ucapkan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.